Denpasar 1998. Sebuah warung kecil di sudut jalan diterangi lampu kuning redup. Warung nasi Jinggo Busari, murah, enak, dan selalu ramai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Busari, wanita parubaya berambut panjang, membuka warungnya setiap malam. Entah kenapa setiap pelanggan yang datang pasti kembali. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk pergi, sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, nasi Jinggo Busari, kenapa selalu hangat padahal ia tak pernah terlihat memasak? Kenapa lauknya tak pernah habis meski warungnya selalu dipenuhi pelanggan? Seorang pemuda bernama Wira, mahasiswa rantau, sering makan di sana. Awalnya biasa saja, sampai suatu malam ia sadar sesuatu yang mengerikan. Wira duduk di bangku kayu yang sudah usang, menikmati suapan pertama nasi jinggo itu. Gurih, tapi ada rasa yang aneh, seperti ada sesuatu yang melekat di lidahnya, meninggalkan jejak samar yang tak bisa ia jelaskan. Matanya melirik ke belakang warung, ada dapur kecil tapi tungku apinya padam. Tidak ada panci mendidih, tidak ada suara wajan. Lalu, dari mana nasi ini berasal? Malam berikutnya, Wira sengaja datang lebih awal. Warung masih tutup, tapi di dalam ia melihat bayangan bergerak. Bukan satu, tapi banyak. Seperti tangan-tangan yang sibuk bekerja dalam gelap. Busari tiba-tiba muncul di depannya. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong. Mau nasi jinggo lagi, Nak Wira? Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang bergetar di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wira mencoba tersenyum, menenangkan diri. Bu, kalau boleh tahu, ibu masak jam berapa? Saya nggak pernah lihat ibu masak, tapi nasi jinggonya selalu ada, hangat lagi. Bu Sari hanya tertawa kecil. Rezeki itu nggak selalu harus dimasak, nak. Kadang dia datang sendiri, asal kita tahu caranya. Senyumnya semakin lebar, terlalu lebar. Wira merinding, ia ingin pergi, tapi sesuatu menahannya. Kakinya terasa berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya, menahannya tetap di sana. Di pojok warung, seorang kakek tua yang sering makan di sana mendongak. Ia menatap Wira lama sebelum berbisik pelan, "Kamu masih bisa pergi, kalau belum sampai malam ketiga." Wira menelan ludah. Malam ketiga, apa maksudnya? Ia menoleh ke arah kakek tua itu, tapi pandangan matanya kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Sementara itu, Bu Sari masih berdiri di depannya, tersenyum. "Mau tambah, nak? Gratis, khusus untuk kamu." Tangannya menyodorkan bungkusan nasi jinggo, tapi kenapa kulit tangannya terlihat lebih pucat dari sebelumnya? Wira mundur selangkah. Hatinya berteriak untuk pergi, tapi rasa penasaran menahannya. Ia harus tahu, harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik warung ini. Udara malam makin dingin. Dari balik warung, terdengar suara lirih, suara seperti orang berbisik atau merintih. Wira menajamkan telinga, suara itu datang dari dalam dapur. Tanpa sadar kakinya melangkah mendekat, tangannya terulur, menyentuh tirai bambu yang menutupi pintu belakang. Saat ia menyibaknya, bau anyir menyengat langsung menghantam hidungnya. Jantungnya berdegup kencang. Dalam remang cahaya, ia melihat sesuatu di atas meja kayu. Tumpukan daging, bukan ayam, bukan sapi, ada potongan tangan, potongan jari. Wira menahan napas, ini bukan dapur biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di sini, sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh siapapun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Nak Wira, kau sudah lihat terlalu banyak." Suara Busari, tapi kali ini nadanya berbeda. Dalam, dingin, seperti suara yang bukan berasal dari manusia. Denpasar, 1998. Sebuah warung kecil di sudut jalan diterangi lampu kuning redup. Warung nasi Jinggo Busari, murah, enak, dan selalu ramai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Busari, wanita parubaya berambut panjang, membuka warungnya setiap malam. Entah kenapa setiap pelanggan yang datang pasti kembali. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk pergi, sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, nasi Jinggo Busari, kenapa selalu hangat padahal ia tak pernah terlihat memasak? Kenapa lauknya tak pernah habis meski warungnya selalu dipenuhi pelanggan? Seorang pemuda bernama Wira, mahasiswa rantau, sering makan di sana. Awalnya biasa saja,
Sampai suatu malam, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Wira duduk di bangku kayu yang sudah usang, menikmati suapan pertama nasi jinggo itu. Gurih, tapi ada rasa yang aneh, seperti ada sesuatu yang melekat di lidahnya, meninggalkan jejak samar yang tak bisa ia jelaskan. Matanya melirik ke belakang warung. Ada dapur kecil, tapi tungku apinya padam. Tidak ada panci mendidih, tidak ada suara wajan. Lalu, dari mana nasi ini berasal? Malam berikutnya, Wira sengaja datang lebih awal. Warung masih tutup, tapi di dalam ia melihat bayangan bergerak, bukan satu tapi banyak. Seperti tangan-tangan yang sibuk bekerja dalam gelap. Pusari tiba-tiba muncul di depannya. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong. Mau nasi jinggo lagi, Nak Wira? Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang bergetar di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wira mencoba tersenyum, menenangkan diri. Bu, kalau boleh tahu, ibu masak jam berapa? Saya nggak pernah lihat ibu masak, tapi nasi jinggonya selalu ada, hangat lagi. Bu Sari hanya tertawa kecil. Rezeki itu nggak selalu harus dimasak, nak. Kadang dia datang sendiri, asal kita tahu caranya. Senyumnya semakin lebar, terlalu lebar. Wira merinding. Dia ingin pergi, tapi sesuatu menahannya. Kakinya terasa berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Menahannya tetap di sana. Di pojok warung, seorang kakek tua yang sering makan di sana mendongak. Ia menatap Wira lama sebelum berbisik pelan. Kamu masih bisa pergi. Kalau belum sampai malam ketiga. Wira menelan ludah. Malam ketiga, apa maksudnya? Ia menoleh ke arah kakek tua itu, tapi pandangan matanya kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Sementara itu, Bu Sari masih berdiri di depannya, tersenyum. Mau tambah, nak? Gratis khusus untuk kamu. Tangannya menyodorkan bungkusan nasi jinggo, tapi kenapa kulit tangannya terlihat lebih pucat dari sebelumnya? Wira mundur selangkah. Hatinya berteriak untuk pergi, tapi rasa penasaran menahannya. Ia harus tahu, harus melihat sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di balik warung ini. Udara malam makin dingin. Dari balik warung, terdengar suara lirih. Suara seperti orang berbisik atau merintih. Wira menajamkan telinga. Suara itu datang dari dalam dapur. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Tangannya terulur menyentuh tirai bambu yang menutupi pintu belakang. Saat ia menyibaknya, bau anyir menyengat langsung menghantam hidungnya. Jantungnya berdegup kencang. Dalam remang cahaya, ia melihat sesuatu di atas meja kayu. Tumpukan daging, bukan ayam, bukan sapi, ada potongan tangan, potongan jari. Wira menahan napas, ini bukan dapur biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di sini, sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh siapapun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Nak Wira, kau sudah lihat terlalu banyak suara Busari, tapi kali ini nadanya berbeda, dalam, dingin, seperti suara yang bukan berasal dari manusia. Suara tawa lirih menggema di sekitar warung, bukan hanya satu tapi banyak. Tawa yang terputus-putus seperti suara orang yang mulutnya dipenuhi makanan. Wira ingin berlari, ingin keluar dari tempat ini, tapi di sudut matanya, ia melihat Busari melangkah mendekat. Senyumnya melebar, melebar, hingga ke pipinya yang robek. Wira mundur, tubuhnya gemetar, kakinya menyentuh sesuatu lembek, hangat. Ia menunduk dan melihat potongan tangan tergeletak di lantai. Jari-jarinya masih bergerak, seperti mencoba meraih sesuatu. Busari semakin dekat, matanya hitam legam, senyumnya terlalu lebar, hingga memperlihatkan barisan gigi yang bukan lagi milik manusia. Nak Wira, kau tak bisa pergi begitu saja. Kau sudah makan bagian dari kami. Wira mencengkeram dadanya, napasnya berat, perutnya mual. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terasa bergerak, melilit di dalam perutnya, seakan ingin keluar. Dari sudut ruangan, suara kunyahan itu semakin keras. Sosok-sosok di bawah meja kini merangkak keluar satu persatu. Tubuh mereka kurus kering, kulitnya menggantung seperti habis terkupas. Mata mereka kosong, lapar. Salah satu dari mereka berbisik, yang lain mengulangi, lapar, lapar, lapar. Suara itu semakin keras, menggema memenuhi seluruh warung. Wira menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Tapi tiba-tiba sesuatu menyelinap di balik lidahnya.
Ada sesuatu di dalam mulutnya, sesuatu yang bergerak. Ia tersentak menoleh ke meja dapur. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas bahan-bahan yang digunakan Busari. Tulang-tulang kecil berserakan, beberapa masih terbungkus daging, dan di tengah-tengahnya kepala manusia tanpa mata. Kepala itu membuka mulutnya. Suaranya pelan, hampir seperti desahan. Tolong, pergi, sebelum kau jadi bagian dari kami. Busari tertawa. Kepalanya miring, bahunya bergetar, dan dari dalam tenggorokannya, suara tawa itu berubah, lebih dalam, lebih berat, seperti suara dari dalam sumur yang tak berdasar. Wira ingin berlari. Tapi sesuatu tiba-tiba menggenggam pergelangan kakinya, kuat, dingin, dan saat ia melihat ke bawah, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Kaki yang mencengkeramnya itu adalah miliknya sendiri. Wira menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya sendiri mencengkeram pergelangan kakinya yang lain, seolah bukan lagi bagian dari tubuhnya. Perlahan cengkeraman itu semakin kuat, ia meronta. Tapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kakinya sendiri menariknya ke bawah, ke lantai, yang kini terasa lunak seperti daging hidup. Dari sudut matanya, ia melihat Busari mendekat. Kini wajahnya berubah, kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan daging hitam di bawahnya, dan matanya tidak lagi memiliki kelopak, hanya dua lubang kosong yang menatap lurus ke arahnya. Nak Wira, kau sudah merasakan bagian dari kami. Sekarang saatnya kau jadi bagian dari mereka. Wira mencoba menjerit, tapi tiba-tiba perutnya melilit hebat, ia terjatuh ke lantai, memegangi perutnya yang terasa bergejolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Dari mulutnya sesuatu terasa naik, menjalar ke tenggorokannya. Ia mencoba memuntahkannya, dan akhirnya sesuatu keluar, menggeliat, bercampur darah. Sebuah jari, masih utuh, kukunya panjang dan kotor, menggeliat seperti cacing hidup sebelum jatuh ke lantai dan merayap ke tumpukan daging lainnya. Wira tersedak, cairan merah mengalir dari bibirnya, dan di sekelilingnya suara tawa itu semakin keras. Sosok-sosok kurus merangkak semakin dekat, wajah mereka tanpa daging, hanya tengkorak yang terus berbisik, lapar, lapar, lapar. Di antara mereka, kakek tua tadi masih duduk di sudut. Wajahnya kaku seperti mayat yang sudah lama mati, tapi bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Sudah terlambat, kau sudah makan, sekarang kau akan menjadi... Wira menutup telinganya. Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya mimpi buruk. Ia harus keluar dari sini, ia harus... Tiba-tiba, lantai di bawahnya bergetar, lembek, seperti perut yang berdenyut, dan perlahan, ia mulai tenggelam, ditelan oleh sesuatu yang kini hidup di bawahnya. Wira meronta sekuat tenaga, tapi lantai di bawahnya semakin lunak, semakin lengket, seperti daging hidup yang menelannya perlahan. Kedua tangannya mencakar permukaan lantai mencoba mencari pegangan, tapi saat jarinya menggali lebih dalam, sesuatu yang hangat dan kenyal menyembul keluar, seperti usus yang terburai. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Dingin, keras, bau anyir menyengat, Wira menoleh, dan wajah Busari hanya sejengkal darinya, dengan mata hitam pekat yang menatap tanpa berkedip. Nak Wira, jangan melawan, ini rezeki. Kau hanya perlu menerima. Suaranya berbisik namun bergema di seluruh ruangan seperti suara yang berasal dari dalam perut bumi. Wira mencoba menjerit tapi mulutnya terkunci. Ia melihat ke sekeliling. Sosok-sosok kurus itu kini berdiri melingkar, wajah mereka setengah membusuk dengan daging yang menggantung dari tulang. Mereka semua menatapnya dengan lapar. Bibir mereka yang sobek bergerak, menggumamkan sesuatu, mantra yang terus berulang. Rezeki, rezeki, rezeki. Wira merasakan tubuhnya semakin tenggelam. Lantai ini bukan lantai biasa, ini adalah mulut. Sebuah rahang besar yang menganga, dan ia berada tepat di tengahnya. Dari sela-sela lantai yang merekah, sesuatu muncul. Jari-jari tangan mencakar keluar dari dalam. Tangan-tangan yang seakan berasal dari perut warung itu sendiri. Di tengah kengerian itu, Wira melihat kakek tua tadi. Kini, tubuhnya setengah terkubur dalam lantai yang sama. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak perlahan. Aku juga dulu seperti kau.
Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku hanya ingin makan, tapi aku tak pernah bisa pergi. Wira menggeleng, tidak, ini tidak nyata. Ia menggigit bibirnya merasakan darahnya sendiri. Ini harusnya membangunkannya. Ini hanya mimpi buruk. Ini hanya... Lalu ia merasakannya. Sesuatu yang dingin, sesuatu yang melilit pergelangan tangannya, dan saat ia menoleh, tangannya sendiri mulai berubah warna. Kulitnya menggelap, membusuk, seperti milik mereka yang ada di sekelilingnya. Wira menatap tangannya sendiri, napasnya tersengal. Kulitnya yang dulu sehat kini menghitam, mengering, lalu mulai retak seperti tanah yang kehabisan air. Panik, ia mencoba menggosoknya, mencoba mengembalikan tubuhnya seperti semula. Tapi semakin ia mengusap, kulit itu semakin terkelupas. Memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Dagingnya bukan merah, bukan seperti manusia biasa, tapi hitam legam berdenyut pelan, seperti sesuatu yang masih hidup, sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Dari sekelilingnya, suara tawa lirih itu semakin keras. Para penghuni warung, sosok-sosok kurus dengan mata kosong itu, mengangkat tangan mereka menunjuk ke arahnya. Dia sudah menjadi bagian dari kita. Suara mereka berbisik serempak, bergema di ruangan yang tiba-tiba terasa semakin sempit. Wira mencoba berdiri, tapi kakinya kini terlalu berat. Ia melihat ke bawah dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jari-jari kaki yang mencengkeram lantai itu bukan lagi miliknya sendiri. Mereka lebih panjang, lebih tipis, dengan kuku yang menghitam dan melengkung. Perutnya kembali melilit, rasa mual yang tak tertahankan membuatnya tersungkur. Ia membuka mulut, mencoba menarik napas, tapi sesuatu di dalam tenggorokannya mulai bergerak sendiri. Dari mulutnya sesuatu keluar, bukan darah, bukan muntahan, tapi seutas rambut, panjang, hitam, berminyak. Wira terbatuk menarik rambut itu keluar, tapi semakin ia menarik, semakin panjang. Seperti ada sesuatu yang tertanam dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan bagian dari dirinya. Di hadapannya, Busari tertawa pelan. Kepalanya kini miring ke satu sisi, hampir terlepas dari lehernya. Tapi mulutnya masih bisa berbicara. Nak Wira, perut warung ini selalu lapar, dan sekarang kau sudah jadi bagiannya. Wira terengah-engah, tangannya mencakar tenggorokan sendiri, mencoba menarik sisa-sisa rambut yang terus keluar dari mulutnya. Tapi semakin ia tarik, semakin banyak yang keluar. Rambut itu basah, lengket, dan berbau anyir seperti darah busuk. Di sekelilingnya, para penghuni warung itu semakin dekat. Mereka berjongkok, merangkak, mengulurkan tangan, mereka yang kurus dan berlumuran cairan gelap. Kau akan kenyang, lalu kau akan memberi makan, seperti kami. Suara mereka bergema, semakin lama semakin cepat, seperti mantra yang terus diulang-ulang. Wira memaksa berdiri, tubuhnya limbung, tapi kakinya terasa berat, terlalu berat. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuat dadanya nyaris meledak ketakutan. Lantai itu kini melekat pada kulitnya. Bukan, bukan hanya melekat. Lantai itu mulai menyatu dengan tubuhnya, menelan betisnya perlahan seperti lumpur yang lapar. Busari mendekat, mulutnya yang robek melebar, menyeringai dengan gigi-gigi yang tajam dan tidak beraturan. Matanya kosong, tapi seolah bisa menatap langsung ke dalam jiwanya. Jangan melawan, Nakwira. Semakin kau melawan, semakin cepat tubuhmu menjadi bagian dari warung ini. Wira mencakar lantai, mencoba menarik tubuhnya sendiri, tapi tangannya kini juga berubah. Jarinya lebih panjang, lebih tipis, seperti milik makhluk-makhluk di sekelilingnya. Dari dapur, suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar. Seseorang atau sesuatu sedang memotong sesuatu yang lembek dan berair. Sebuah tangan kecil tergelincir dari meja, jatuh ke lantai. Jari-jarinya masih bergerak, meronta seperti baru saja dipisahkan dari pemiliknya. Perut Wira kembali melilit, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kali ini bukan rasa mual yang ia rasakan. Lidahnya menjulur sendiri, matanya melebar, dan di dalam kepalanya suara itu berbisik lebih jelas dari sebelumnya. Lapar, Wira mencengkeram perutnya, tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang menggelitik dari dalam, sesuatu yang bergerak, bukan lagi miliknya sendiri. Dari sudut ruangan, kakek tua itu masih terduduk, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, suaranya bergetar lirih. Aku dulu juga begini, aku juga mencoba melawan. Perut Wira semakin perih, ia berlutut, tangannya mencakar lantai. Sesuatu menjalar di balik kulitnya, bergerak-gerak seperti puluhan kelabang yang merayap di bawah dagingnya. Busari kini berdiri di sampingnya.
Dari balik kebaya, lusuhnya, sesuatu bergerak, tonjolan-tonjolan kecil merayap di bawah kulitnya, seolah ada makhluk-makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Nak Wira, kau sudah makan kan? Kau tahu apa artinya itu? Wira ingin berteriak, tapi rahangnya terkunci. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia melihat ke tangannya, dan kali ini kuku-kuku panjang yang hitam mulai tumbuh dari ujung jarinya. Dari arah dapur, suara pisau beradu dengan talenan masih terdengar. Sekarang lebih cepat, lebih kasar, dan sesuatu yang basah jatuh ke lantai dengan bunyi berdebum. Wira menoleh dan melihatnya. Sebuah kepala masih segar, mata kosongnya menatap lurus padanya, bibirnya setengah terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu. Bayangan-bayangan di sekelilingnya bergerak semakin dekat. Sosok-sosok kurus itu mulai menjilati bibir mereka yang sobek, mata kosong mereka kini bersinar dalam gelap. Kami lapar. Suara mereka berbisik serempak dan kali ini, suara itu menggema di dalam kepala Wira sendiri. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia merasakan rahangnya bergerak sendiri, mulutnya perlahan terbuka, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Di depan matanya, Busari tersenyum. Dari celah bibirnya yang hitam, sesuatu menjulur keluar, bukan lidah, tapi sesuatu yang berdenyut, bergerak seperti cacing raksasa yang kelaparan. Nakwira, sekarang giliranmu. Nakwira, perut warung ini selalu lapar, dan sekarang kau sudah jadi bagiannya. Wira terengah-engah, tangannya mencakar tenggorokan sendiri, mencoba menarik sisa-sisa rambut yang terus keluar dari mulutnya. Tapi semakin ia tarik, semakin banyak yang keluar. Rambut itu basah, lengket, dan berbau anyir seperti darah busuk. Di sekelilingnya, para penghuni warung itu semakin dekat. Mereka berjongkok, merangkak, mengulurkan tangan mereka yang kurus dan berlumuran cairan gelap. Kau akan kenyang, lalu kau akan memberi makan, seperti kami. Suara mereka bergema, semakin lama semakin cepat, seperti mantra yang terus diulang-ulang. Wira memaksa berdiri, tubuhnya limbung, tapi kakinya terasa berat, terlalu berat. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuat dadanya nyaris meledak ketakutan. Lantai itu kini melekat pada kulitnya. Bukan hanya melekat. Lantai itu mulai menyatu dengan tubuhnya, menelan betisnya perlahan seperti lumpur yang lapar. Busari mendekat, mulutnya yang robek melebar, menyeringai dengan gigi-gigi yang tajam dan tidak beraturan. Matanya kosong, tapi seolah bisa menatap langsung ke dalam jiwanya. Jangan melawan, Nakwira. Semakin kau melawan, semakin cepat tubuhmu menjadi bagian dari warung ini. Wira mencakar lantai, mencoba menarik tubuhnya sendiri, tapi tangannya kini juga berubah. Jarinya lebih panjang, lebih tipis, seperti milik makhluk-makhluk di sekelilingnya. Dari dapur, suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar. Seseorang atau sesuatu sedang memotong sesuatu yang lembek dan berair. Sebuah tangan kecil tergelincir dari meja, jatuh ke lantai. Jari-jarinya masih bergerak, meronta seperti baru saja dipisahkan dari pemiliknya. Perut Wira kembali melilit lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kali ini bukan rasa mual yang ia rasakan. Lidahnya menjulur sendiri, matanya melebar, dan di dalam kepalanya suara itu berbisik lebih jelas dari sebelumnya. Lapar, Wira mencengkeram perutnya, tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang menggelitik dari dalam, sesuatu yang bergerak, bukan lagi miliknya sendiri. Dari sudut ruangan, kakek tua itu masih terduduk, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, suaranya bergetar lirih. Aku dulu juga begini, aku juga mencoba melawan. Perut Wira semakin perih. Ia berlutut, tangannya mencakar lantai. Sesuatu menjalar di balik kulitnya, bergerak-gerak seperti puluhan kelabang yang merayap di bawah dagingnya. Busari kini berdiri di sampingnya. Dari balik kebaya, lusuhnya, sesuatu bergerak, tonjolan-tonjolan kecil merayap di bawah kulitnya, seolah ada makhluk-makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Nak Wira, kau sudah makan kan? Kau tahu apa artinya itu? Wira ingin berteriak, tapi rahangnya terkunci. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia melihat ke tangannya, dan kali ini kuku-kuku panjang yang hitam mulai tumbuh dari ujung jarinya. Dari arah dapur, suara pisau beradu dengan talenan masih terdengar. Sekarang lebih cepat, lebih kasar, dan sesuatu yang basah jatuh ke lantai dengan bunyi berdebum. Wira menoleh dan melihatnya, sebuah kepala, masih segar,
Mata kosongnya menatap lurus padanya, bibirnya setengah terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Bayangan-bayangan di sekelilingnya bergerak semakin dekat. Sosok-sosok kurus itu mulai menjilati bibir mereka yang sobek. Mata kosong mereka kini bersinar dalam gelap. Kami lapar. Suara mereka berbisik serempak, dan kali ini, suara itu menggema di dalam kepala Wira sendiri. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia merasakan rahangnya bergerak sendiri. Mulutnya perlahan terbuka. Lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Di depan matanya, Busari tersenyum. Dari celah bibirnya yang hitam, sesuatu menjulur keluar, bukan lidah, tapi sesuatu yang berdenyut, bergerak seperti cacing raksasa yang kelaparan. Nakwira, sekarang giliranmu.